Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surat An-Nahl ayat 75 sampai dengan 78. Mari kita mengkaji, mentadaburi apa yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat yang akan kita bahas ini secara tafsiriyah. Sebelumnya kita baca dulu secara bersama-sama ayatnya. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai' وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat 75 ini Allah menggambarkan seorang hamba sahaya yang tidak memiliki kekuatan kekuasaan dibandingkan dengan seorang yang diberi rezeki dan rezeki itu dibagikan kepada orang lain. Tentu tidak sama di hadapan Allah. Pada ayat selanjutnya juga demikian. Ya. Menggambarkan dua laki-laki, satu laki-laki yang bergantung pada tuannya, di mana dia disuruh dia ke situ, dengan seorang laki-laki lainnya ya, yang memiliki kekuatan, dia memiliki kekuatan untuk melakukan atau menyuruh kepada hal-hal kebaikan. Jadi satu hamba sahaya, dua laki-laki, satu laki-laki lain ini dia memiliki kekuatan untuk menyuruh kepada keadilan. Tentu, dan dia berada di jalan yang lurus. Dia berada di jalan orang-orang yang menegakkan aturan. Ya. Jadi kalau kita salat, ihdinas sirat, tunjuki kami jalan lurus. Tunjuki kami jalannya orang-orang yang mematuhi aturan. Itu maksudnya itu. Jadi jalan lurus itu satu majasi, gambaran. Jadi jalan lurus artinya jalan yang menegakkan orang-orang yang menegakkan aturan. Dan kalau kita salat di Al-Fatihah Pak, hanya satu permintaan, itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Awal Fatihah itu pengakuan. Akhir Fatihah itu penjelasan tentang jalan lurus. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang sesat. Jadi ada dua yang membuatkan orang jalan menuju neraka. Yang dimurkai, siapa yang dimurkai? Yang tahu bahwa itu salah tapi dia lakukan. Yang tahu itu larang tapi dia tetap lakukan. Yang tahu itu perintah tapi dia tidak laksanakan. Itu dimurkai. Jadi bisa saja orang bersahadat itu. Sedangkan orang yang sesat itu memang sudah salah jalan. Ya, jadi dua itu yang membawa kita masuk neraka. Perintah tidak dilaksanakan, larangan tidak dipatuhi, dan yang kedua salah jalan. Dan kita mohon kepada Tuhan untuk terhindar dari ini. Maka itulah jalan lurus. Tegakkan aturan, itulah jalan menuju surga. Kemudian pada ayat berikutnya diingatkan bahwa tentang hari kiamat itu bagi Allah suatu urusan yang mudah, bagaikan kedipan mata saja. Jadi pasti datangnya, kiamat itu pasti datangnya. Menurut penelitian ilmu pengetahuan, memang bumi ini suatu saat akan berakhir. Jadi ilmu pengetahuan juga meyakini bahwa suatu saat bumi ini akan berakhir. Ada masa pakainya ya. Nah, dalam Al-Quran nyatakan bahwa itu adalah pasti adanya. Kemudian di sini ada dalam Al-Quran ini selalu didahulukan pendengaran. Rupanya yang pertama, indera pertama bekerja memang telinga. Ya. Makanya waktu baru lahir anak itu sangat wajar itu diazankan kalimat Allah, karena itu sudah bekerja. Hanya memang mungkin belum dipahami, tapi dia berada di alam bawah sadar. Jadi kalimat pertama adalah kalimat Allah, kata-kata Allah itu akan tertanam. Kemudian mata itu belum bekerja, mata itu baru beberapa hari kemudian itu samar-samar barulah melihat. Jadi ini yang pertama bekerja, dan ini pula yang terakhir bekerja. Jadi kalau orang sudah pada sakratul maut itu tetap dibisiki saja, karena mungkin matanya panjang tapi telinganya masih mendengar. Jadi dibisiki, tetap dituntun. Nah itu. Nah, dalam Quran selalu didahulukan pendengaran baru penglihatan.
Selalu sama dulu berpendengaran. Jadi betul-betul ini Quran ini sangat ilmiah. Iya. Artinya Rasulullah itu kan lahir berada pada zaman belum maju ilmu pengetahuan, tapi Quran sudah berbicara tentang itu. Sama di pendengaran. Kemudian kalbu, hati. Ya, jadi didengar, dilihat, ini yang menimbang-nimbang ini hati ini. Al-aqidah ini menimbang-nimbang. Jadi tiga jalannya iman, tiga juga jalannya untuk sesat, untuk durhaka, tiga itu. Makanya dianjurkan kita sering mendengar yang baik-baik. Nah, sekarang ini media sosial luar biasa. Biasakanlah untuk menonton, melihat pesan-pesan yang baik-baik saja. Karena di media sosial itu banyak juga sampah, banyak juga hal yang tidak berguna, dan bahkan ada yang kontroversial atau yang mendatangkan mudarat. Jadi kalau kita nonton, jangan cepat-cepat langsung forward, ditimbang-timbang dahulu. Nanti kita ikut juga ke bagian dosa. Tapi kalau yang baik, silakan di-share, ya. Dan kita juga turut memberikan sumbangan di media sosial seperti yang direkam oleh Pak Ismail ini. Apakah nonton atau tidak, yang jelas kita sudah melaksanakannya. Kita sudah berbuat. Ya. Terserah penonton, apakah dia nonton atau dia ikuti, tapi yang jelas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Mudah-mudahan apanya kita sharing. Akhirul kalam. Wabarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kembali kepada asal mula kita, bahwa kita dilahirkan itu mulai dari bayi, harus mendengar. Jadi tadi Pak Nur jelaskan bahwa pendengaran, penglihatan, kalbu, hati. Ketiganya itu kalau dipadukan juga akan dibawa pada akhir nanti, pada akhir kita hidup juga kembali kepada itu, ya, kembali kepada pendengaran, dan mungkin mata sudah berkurang tapi hati tetap. Jadi ketiganya akan sinkron dari lahir sampai kita berakhir. Tadi dijelaskan bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, sekarang kondisi kita ini di sehari-hari kita tidak tahu jalan mana itu yang lurus. Kadang-kadang juga kita bengkok, lurus mungkin kita masih bengkok lagi, mungkin. Ya. Nah, nanti itu kan kita bawa di yaumil akhir. Tadi Pak Nur jelaskan bahwa dunia ini akan pasti berakhir. Dan berakhir, kita juga manusia akan berakhir, tapi kita akan hidup lagi. Ada kehidupan kekal dan abadi. Ya, mungkin kalau kita orang Muslim, yang dikatakan adalah surga, tempat yang abadi. Nah, ini yang akan kita bawa nanti Pak Nur. Kira-kira nanti ke depan bagaimana, jalan yang lurus bagaimana ini yang kita akan membawa kita nanti ke akhir ini, ke yaumil akhir, atau di akhir kehidupan kekal, di akhir kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali yang kita lakukan itu tidak kita sadari, Pak. Apakah ini dosa, tidak dosa, kita tidak. Maka kita sekarang kadang-kadang dianjurkan bahwa paling tidak kita harus beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah untuk menutup, ya, untuk menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada saat itu. Nah, bahkan ada pendapat mengatakan bahwa kalau bisa dalam sehari kita minimal 70 kali beristighfar agar kita bisa diampuni dosa. Jalan yang lurus ini, Pak, tolong kita bagaimana kita sepakati dulu. Yang mana ini yang harus kita tempuh untuk meraih masa depan dan meraih kehidupan yang kekal nanti di jannah, di surga, Jannatul Naim. Saya kira itu mungkin, Pak, barangkali bisa kita lakukan lagi sharing-sharing untuk membahas jalan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 3 organ tubuh kita yang tercantum dalam ayat terakhir ini, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini memang standar sudah baku barangkali, ya, sudah baku.
bahwa kalau ini yang berfungsi baik, semua langkah kaki kita dan tangan kita untuk berbuat insya Allah akan benar kalau ini yang betul. Mengapa akhirnya diakhiri dengan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kalau itu dimanfaatkan secara baik. Selama ini memang banyak orang yang salah kaprah atau salah bertingkah karena salah satunya ini tidak berfungsi bagus. Pendengaran tidak disesuai dengan apa yang didengar yang dilakukan. Penglihatan begitu juga. Terkadang yang dilihat itu selalu hal-hal yang kurang bagus, kurang baik. Termasuk tadi hati kita. Biasanya ucapan kita atau pendengaran kita sudah bagus, tapi hati ini yang sulit kita baca, yang tahu persis ini kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sering melihat menonton itu Islami serambi Islami di hari Kamis itu tasawuf, itu selalu hati saja dan itu ada ada jalur-jalurnya supaya hati itu selalu senantiasa itu bersih, suci. Itu betul-betul itu yang pelajaran mengenai tasawuf itu perlu memang kita ikuti, sehingga hati ini selalu dalam keadaan bersih, selalu dalam keadaan tawadu, berprasangka baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi pertanyaan Pak Wahab tadi, jadi begini. Jalan lurus itu ada juga maknanya jalan Islam. Artinya jalan berserah diri. Dan ciri-cirinya kebengkokan itu ada diutarakan dalam surah Ibrahim ayat 3. Alladzina yastahibunal hayatad dunya alal akhirah. Jadi ada kecenderungan mencintai dunia lebih daripada akhirat. Jadi di situ dilanjutkan wasudduna an sabilillahi wa yabgunaha iwajan, dan mencari jalan bengkok. Ulaika bidala alim ba'id, itulah kesesatan yang jauh. Jadi cinta dunia itulah sebenarnya yang membawa kita ke jalan bengkok. Dunia itu bermakna dalam bahasa Quran, bahasa Arab, dekat. Akhir itu jauh. Dan memang kita di dalam hidup ini kita selalu tergoda dengan yang dekat. Sampai-sampai yang jauh itu nanti itu di belakang tuh. Akhirnya dibelakangkan. Kebetulan dalam bahasa Makassar terlalu diboko ya. Jadi agak di belakang, agak diabaikan. Padahal itu sebenarnya masa depan. Karena kita OTW, kita menuju ke sana. Tapi dunia godaan ini memang. Nah, disitulah bicara tentang hati itu. Tadi dia bilang Pak Nasir, jadi hati itu selalu menarik ke atas Allah. Sementara tubuh ini, tubuh kasar ini, keasalnya dari tanah, menarik ke bawah. Ya, jadi memang ada tarik menarik. Hati ini maunya ke atas, tapi tubuh ini selalu narik ke bawah. Karena memang dari tanah, dari materi. Sedangkan ini kan ya, jadi itu. Jadi ada tarik menarik memang. Jadi sebenarnya intinya itu kita mengurangi kecintaan dunia, kita mengutamakan kepentingan akhirat. Nah, itulah ciri-ciri yang mendapat jalan lurus. Karena kalau kita terlalu cinta dunia, maka itulah yang menghambat kita, dan bahkan kita kadang-kadang membenarkan yang salah demi untuk kepentingan dunia. Ya. Jadi dunia memang dekat, akhir jauh, akhirat. Nah, inilah menjadi persoalan bagi kita, dan memang sesuatu yang tidak gampang. Jadi yang pertama-tama itu dipaksa-paksa diri. Yang selanjutnya setelah dipaksa-paksa menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, sudah ada kebutuhan dan sampai nikmat.
Sebenarnya semua perintah Allah itu kita lakukan akan nikmat, tapi memang ada proses. Membaca Quran, ini ada mertuanya Pak Ismail itu senang membaca Quran, hanya nikmat bagi dia, nikmat. Jadi keluar zat endorfin, ada zat di otak kita yang kenikmatan itu. Ada yang senang itu salat itu, karena sudah nikmat bagi dia. Ya. Ada yang senang bersedekah, bersedekah itu nikmat bagi dia. Jadi Allah sudah memberikan balasan di dunia, apalagi di akhirat. Nah itulah. Jadi kalau kita berserah diri, maka disitulah jalan, dan itulah nafsul mutmainnah yang dipanggil nanti. Saya kira itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.